sedang berada di kebun bajur hidroponik. Jadi di sini kita bersama Bapak siapa? Bapak Rivaldi. Nah, di mana Bapak Rivaldi ini sudah memulai tanaman hidroponiknya sejak tahun 2020 sampai saat ini. Perlu diketahui bahwa tanaman hidroponik ini merupakan tanaman hasil sistem bercocok tanam yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanamnya, melainkan hanya menggunakan air saja. Di mana tanaman yang tumbuh dengan sistem hidroponik ini bereproduksi dengan cepat dan tidak membutuhkan media tanam yang luas. Untuk melihat proses penanaman dan perawatan hidroponik, mulai dari pembibitan sampai proses penanaman, kami melakukan sebuah observasi di salah satu tempat di Lombok Barat, yaitu di Bajur, Kecamatan Labu Api. Nah, bisa dilihat di sini ada kurang lebih 800 lubang hidroponik yang biasa ditanami dengan jenis sayuran yang berbeda, mulai dari tanaman pakcoy, selada, dan juga ada jenis tanaman cabai. Ada juga bayam, ada bayam hijau dan ada jenis bayam yang warnanya merah. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bayam. Nah, jenis bayam ini merupakan bayam hijau yang biasanya sering kita jumpai di pasar. Biasanya bayam jenis ini banyak dijual di pasaran. Bukan hanya bayam hijau saja, di sini juga ada bayam merah yang ditanam bersamaan dengan pakcoy. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ini tuh masih sangat seger ya teman-teman. Nah, walaupun kami datangnya sore, tanaman ini masih sangat segar, tidak terlihat layu sedikit pun. Nah, jadi ini merupakan bibit yang akan dijadikan tanaman hidroponik. Biasanya, bibit yang sudah berumur 2 minggu itu akan dipindahkan ke media tanam hidroponik. Adapun media tanam yang digunakan sebagai tempat pertumbuhan bibit ini yaitu rockwool, di mana rockwool ini bisa menyerap air sehingga tanaman bisa bertahan hidup selama 2 hari walaupun tidak diberi air. Nah, selanjutnya pemberian nutrisi. Nah, nutrisi yang digunakan di sini yaitu menggunakan nutrisi AB mix yang dimana dicampurkan berdasarkan takaran. Nah, ppm proses pencampuran nutrisi ini diukur ppm, di mana ukuran normal yaitu mencapai 1200 ppm, sedangkan untuk pH-nya itu dijaga dari angka 5,5 sampai 6,3. Ini dilakukan supaya tanaman tidak stres. Setelah tanaman berusia kurang lebih 20 hari baru bisa kita panen. Nah, untuk panennya ini biasanya untuk satu buah selada itu biasanya dijual seharga 8.000. Sedangkan pakcoy sendiri itu dijual berdasarkan hitungan per kilo, di mana per kilonya itu dijual dengan harga 10.000. Nah, di sini kami diberikan kesempatan langsung untuk panen sendiri. Ternyata seru ya, guys. Nah, kemudian setelah dilakukan pemanenan, lubang yang tidak ditanami itu akan ditutup menggunakan pecahan kalsibot, di mana hal ini itu berfungsi untuk menjaga pH agar tidak berubah karena kemasukan sinar matahari.